Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ogi Sukma Budi Syahputra dari Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya ingin mengulas materi tentang Islam interdisipliner, yaitu pendidikan dalam Islam. Nah, pendidikan Islam menempatkan posisi terpenting dalam kehidupan manusia dengan adanya sendiri, menempati posisi yang sentral dan strategis dalam membangun kehidupan sosial dan memposisikan manusia dalam pluralisme kehidupan. Nah, pendidikan sendiri adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang di dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan penelitian, yaitu penelitian atau pelatihan antara lain proses, cara, dan perbuatan pendidik. Nah, pengertian pendidikan Islam yaitu secara epistemologi yang dilihat dari segi bahasa masih sejalan dengan asal kata bahasa Arab. Kebanyakan tokoh menyepakati bahwa kata pendidikan berasal dari bahasa Arab yang berbunyi tarbiyah dengan kata kerja roba. Dalam konteks pendidikan, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 mengandung dua isyarat. Pertama, bahwa tujuan utama pendidikan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah pendidikan budi pekerti yang mulia dan terpuji. Sumber budi pekerti di sini adalah apa yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis. Sumber pendidikan Islam diduduki secara hierarkis. Artinya rujukan pendidikan Islam diawali dari sumber pertama yaitu Al-Quran, dan yang kedua dalam proses pendidikan budi pekerti itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan pendidikan Islam yaitu tujuan diciptakan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah SWT. Oleh karena itu tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk umat yang berdasarkan hukum dan nilai-nilai agama Islam. Kemudian dasar dari usaha perbentukan kepribadian utama ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan selanjutnya tujuan akhir pendidikan Islam itu dapat kita pahami dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 102, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim yang merupakan ujung dari takwa sebagai akhir dari proses hidup jelas berisi kegiatan pendidikan. Inilah akhir dari proses pendidikan itu yang dapat dianggap sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. Maka pendidikan Islam bertugas di samping menginternalisasikan atau menanamkan dalam pribadi nilai-nilai Islam, juga mengembangkan anak didik agar mampu melakukan pengamalan nilai-nilai itu secara dinamis dan fleksibel dalam batas-batas konfigurasi idealis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti pendidikan Islam harus mampu mendidik anak didik secara optimal agar memiliki kematangan dalam beriman dan bertakwa serta mengamalkan hasil pendidikan Islam yang telah diperoleh. Dalam tujuan pendidikan Islam dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan Islam. Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kehidupan atau kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda pada setiap tingkat umur, kecerdasan, situasi, dan kondisi dengan kerangka yang sama. Bentuk insan kamil dengan pola takwa harus dapat tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik walaupun dalam ukuran kecil dan mutur yang rendah, sesuai dengan tingkat-tingkat tersebut. Nah, yang selanjutnya tujuan khusus. Yang dimaksud dengan tujuan khusus pendidikan Islam di sini adalah perubahan yang diinginkan dari upaya pendidikan Islam yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan manusia, takwa, dan penumbuhan semangat agama dan akhlak bagi individu. Selanjutnya yaitu sumber pendidikan Islam. Nah, sumber pendidikan Islam yang dimaksud adalah semua acuan atau rujukan yang darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan ditransiinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Sumber ini tentunya telah diyakini kebenaran dan kekuatannya dalam menghantar aktivitas pendidikan dan telah teruji dari waktu ke waktu. Sumber pendidikan Islam terdiri atas 6 macam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, kata-kata sahabat
umat, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat, dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam atau ijtihad. Keenam, sumber pendidikan Islam diduduki secara hierarkis, artinya rujukan pendidikan Islam diawali dari sumber pertama yaitu Al-Quran, untuk kemudian dilanjutkan pada sumber-sumber berikutnya secara berurutan. Nah, kesimpulan dari pendidikan Islam yaitu tujuan pendidikan Islam secara umum dan khusus merupakan penjabaran dari tujuan hidup. Nah, kesimpulan atau inti dari apa yang setelah saya bicarakan yaitu bahwasanya tujuan pendidikan Islam secara umum dan khusus merupakan penjabaran dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu pada hakikatnya bagaimana manusia itu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kesempurnaan mulia dari tujuan pendidikan Islam tersebut. Pelaksananya tidak terbatas pada lembaga dan pendidikan formal tertentu, akan tetapi dilaksanakan pada pusat pendidikan formal, non-formal, dan informal. Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, maka dibutuhkan sumber pendidikan Islam terdiri atas 6 macam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, kata-kata sahabat, kemaslahatan umat, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat, dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam atau ijtihad. Nah, selanjutnya pada masa kini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, ya contohnya seperti kasus murid melawan guru. Hal tersebut adalah kasus yang mungkin banyak terjadi. Menurut saya hal ini memiliki banyak faktor penyebab. Nah, secara garis besar faktor utama atau faktor pertama yang menyebabkan siswa melakukan aksi kekerasan kepada guru sendiri itu bersifat psikologis. Kesulitan mengendalikan emosi, harga diri yang terlalu tinggi, dan ditambah kepribadian yang kurang matang sering menyebabkan seseorang siswa atau peserta didik tiba-tiba terpicu untuk melakukan aksi brutal dengan menganiaya figur seorang guru yang seharusnya dihormatinya meski karena hal sepele. Faktor kedua berkaitan dengan arah perkembangan iklim pembelajaran yang belakangan ini cenderung makin kompetitif atau impersonal dan kurang membuka kesadaran siswa tentang arti penting kohesi sosial, solidaritas, dan toleransi. Pendidikan karakter pelajaran tentang budi pekerti seringkali tidak dikembangkan dengan serius. Hal ini terjadi karena banyak sekolah yang lebih mementingkan siswanya sukses menempuh ujian nasional atau kemudian masuk ke perguruan tinggi terkenal sebagai reputasi sekolah. Dan faktor yang terakhir menurut saya itu kurangnya dikembangkan pelajaran atau metode pembelajaran yang harus menarik minat dan antusiasme siswa untuk terlibat aktif selama pelajaran berlangsung di kelas. Nah, dengan kasus seperti itu, maka guru atau pendidik memiliki tugas untuk mendidik karakter siswanya sesuai dengan ajaran Islam, yang mana dengan orang tua yang lebih tua atau terkhususnya guru itu haruslah menghormati dan menghargai. Selanjutnya dengan kasus guru memukul murid, bahwasanya tidak masalah jika guru memukul murid dengan alasan kebaikan, dan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru adalah jangan sampai memukulnya dengan keras, juga tidak lebih dari 10 kali, kecuali jika seseorang siswa melanggar syariat Allah. Adapun yang berkaitan dengan proses belajarnya dengan kehadirannya di sekolah, maka sebaiknya tidak lebih dari 10 kali. Alangkah baiknya jika guru memukul murid tidak dilakukan karena apa yang guru lakukan adalah cerminan untuk murid atau contoh untuk murid. Dengan guru memukul murid menjadikannya sebuah sebab kenapa murid berani balik memukul guru. Dan jika guru melecehkan murid, menurut saya itu kurang tepat karena melecehkan sendiri dalam agama atau syariat Islam sudah dilarang. Maka dengan adanya kasus guru melecehkan murid merupakan tindakan yang tidak tepat dan harus mendapatkan hukuman. Dan selanjutnya pelaksanaan pembelajaran matematika dilakukan agar efektif dan tidak terlepas dari nilai Islam. Agar pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif, sebagai guru harus mampu menerapkan strategi ataupun metode pembelajaran yang sesuai. Sesuai sendiri adalah di mana kita harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan materi dan kondisi siswanya agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam nilai Islam bahwasanya bagaimana cara guru memandang suatu persoalan, konsep, pengertian, dan teori yang akan digunakan dalam memecahkan suatu kasus akan sangat mempengaruhi hasilnya. Kerangka awal dalam penetapan perubahan atau mendidik yang diharapkan dengan berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan yakni terbentuknya akhlak
pada peserta didik. Maka dalam segala pendidikan jangan lupa memberikan nilai-nilai keislaman. Dengan nilai Islam maka peserta didik akan terbentuk akhlak dan karakter yang baik sesuai dengan agama Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi pendidikan agama Islam. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.